Halo guys, ini saya lanjut lagi ya guys. Sudah saya sebagian pakai masker tanah liat guys. Ya mohon maaf ya guys. Gitu. Oh, ya namanya usaha guys. Kita kan laki-laki itu pak, tetap harus merawat diri. Konon katanya kita ini kan bait Allah, ya kan? Kalau bait Allah ya kita harus jagalah, ya. Konon kabarnya kita diciptakan sesuai citra dan gambar Allah. Jadi ya kita harus jagalah tubuhku, jiwaku dan rohku, ciptaan Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kasih sayang. Jadi aku harus menjaga tubuhku, mencintai tubuhku sendiri. Jikalau aku tidak mencintai tubuhku sendiri, bagaimana orang lain mencintaiku? Aku harus mencintai diriku sendiri. Sebab aku ini ciptaan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi aku harus penuh kasih sayang sambil merawat tubuhku. Wahai wajahku, engkau adalah ciptaan Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Sesungguhnya aku ini hamba Allah dan akan kembali kepada Allah. Nama Allah disebut dalam berbagai bahasa dan berbagai nama. Kalau di Arab namanya Allahu Akbar, kalau di Tiongkok mungkin namanya Tien, kalau di Bali mungkin namanya Sang Hyang Widiwase, kalau di Inggris di Barat mungkin namanya My God, My Lord, kalau di Ibrani Yahudi mungkin namanya Yehovah, Yahweh. Mungkin demikianlah di Jawa kuno mungkin namanya Tan Kinoyonopo, Kang Maha Suci, Kang akan karya jagat. Mungkin namanya Kanjeng Gusti Pangeran yang menciptakan langit dan bumi, yang menguasai alam semesta dan jagat raya. Sungguhnya aku ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Aku percaya akan Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Sesungguhnya aku ini hamba Allah dan akan kembali kepada Allah. Aku memohon hanya kepada Allah. Mintalah hanya kepada Allah. Demikianlah aku mencoba membuat masker tanah liat hitam ini dari tanah liat dan charcoal. Konon kabarnya Nabi Adam juga dibuat dari tanah liat. Jadi kita belajar memetik pengetahuan dari Gusti Allah, hanya dari Allah. Demikianlah juga perintah Allah yang pertama adalah cintailah Tuhan Allahmu, jangan ada lain selain aku. Ya begitulah the 10 commandment, 10 perintah Allah nyata adanya. Ya. Demikianlah aku yang hamba Allah akan kembali kepada Allah, dan kumohon kepada Allah agar cahaya ilahi melekat di hatiku, terpancar dari wajahku, penuh kasih sayang karena Allah. Biarlah pikiranku memuji Allah, biarlah perkataanku juga memuji Allah. Jadi pikiranku, perkataanku, perbuatanku sesuai kehendak Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Aku mendoakan diriku sendiri agar aku mencerminkan kasih sayang Allah itu sendiri, agar kasih Allah itu melekat di dalam hatiku, agar aku berpikir dan melakukan segala perbuatan sesuai citra dan gambar Allah, karena aku ini hamba Allah dan akan kembali kepada Allah. Aku berasal dari Allah, ditiupkan di dalam kandungan ibuku
Sejak aku dalam kandungan, Gusti Allah telah beserta aku. Sampai hari ini Gusti Allah selalu beserta aku. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang menguasai alam raya dan jagat semesta ini. Sungguh aku memuji Engkau ya Allah. Aku sekarang mencoba memformulasikan masker tanah liat dan charcoal atau karbon aktif. Aku hanya berusaha belajar. Kalau ini sesuai kehendak Allah, maka jadilah cahaya ilahi terpancar dari wajahku, melekat di dalam hatiku, agar apa yang aku pikirkan, aku katakan, dan aku lakukan itu hanya karena kehendak Allah, bukan karena ego dan nafsuku, tapi karena kehendak Allah. Aku menyatakan kuasa Allah nyata padaku. Aku sehat dan kuat, sehat dan sembuh dari segala penyakitku hanya karena Allah. Seperti napas yang kuhirup dan aku hembuskan hanya karena Allah. Aku membuat formulasi ini. Aku juga belajar. Kalau ada yang gagal, itu bagian dari pelajaran. Aku juga melihat bagaimana di dalam buku Thomas Alva Edison mencobai beberapa percobaan. Bahkan dia tidak sekolah, dia dididik oleh ibunya. Bagaimana sekolah pun tidak mau menerima dia, sehingga ibunya mendidiknya menjadi anak yang cerdas. Demikianlah yang aku baca. Thomas Alva Edison, penemu lampu bohlam itu, melakukan percobaan begitu banyak, sampai hari ini patennya begitu banyak atas nama Thomas Alva Edison. Aku juga belajar, sesungguhnya semua ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Aku melihat wajahku dengan masker tanah liat ini, agar aku awet muda, bahagia, sejahtera, dan kaya raya. Wah, keren. Dia kalau basah malah mengkilat. Kalau lihat dari ini, pantulan cahaya mengkilat, ya kan? Pending dulu, gak bisa di pending, namanya dari masker, tunggu keringnya ini, ya kan? Tuh, berapa lama keringnya kita lihat, ya kan? Apakah 5 menit, apakah 10 menit. Rempah Nusantara ini dalam bentuk santo water itu komposisinya ada jahe merah, sereh, ya tuh, ada temu kunci, temu lawak, ya tuh, ada adas, ya kan, ada kayu manis, ada kapulaga, ya tuh, ada cengkeh, ada pala. Jadi 9 item ini bersatu di dalam santo water. Dia sendiri-sendiri per item juga punya manfaatnya. Secara ilmiahnya mereka memiliki manfaat. Contoh misalnya cengkeh. Cengkeh itu antibakteri yang paling hebat. Bahkan dulu konon kabarnya dalam sejarah dicatat, untuk menemui kaisar Cina itu orang harus kunyah cengkeh dulu atau berkumur air cengkeh dulu supaya mulutnya tidak bau. Dan cengkeh ini juga kalau orang yang sakit gigi katanya untuk obat sakit gigi atau kumur-kumur lah. Dan aku sudah buat, dan memang benar kalau sakit gigi itu cepat sembuhnya. Kenapa? Dia dikumur-kumur aja, ditetesin minyak cengkeh itu, yang sakit-sakit lubang atau apapun mati semua tuh bakteri di giginya itu. Jadi aku belajar juga membuat santo water rasa cengkeh itu, dan benar. Aku baca referensinya kan, karena aku ini insinyur tambang bukan ahli yang lain. Benar loh, antibakteri cengkeh itu. Bahkan memperkuat tulang dan gigi. Jadi kalau diminum juga boleh sebenarnya. Selama ini kan kita tahunya cengkeh itu hanya masakan Padang, ya, atau merokok cengkeh gitu. Nah itu juga bagus. Secara teori memang begitulah adanya. Sereh juga begitu. Sereh juga antibakteri. Kita kumur-kumur itu gigi segala macam nggak ada masalah gitu. Ya kita belajar dulu waktu percobaan-percobaan kan saya ikut ngalamin. Ya, antibakteri gatal-gatal
Ya serai juga dipakai. Gitu. Bahkan minyak serai sekarang dipakai untuk karbol misalnya. Antibakteri juga itu berarti kan. Minyak serai juga banyak gunanya untuk ngusir nyamuk barangkali. Santo water juga akan mengembangkannya ke situ, disemprot ke ruangan gitu. Gitu. Seperti inilah contoh nih. Gitu. Nih. Ya kan? Ini kalau kita semprot ke ruangan nih. Tuh. Tuh. Ya kan? Tuh. Kelihatan kan? Tuh. Tuh. Uap airnya itu kalau semprot ruangan wangi. Kalau kita di dalam kamar pengap mau hidup AC langsung ini air semprot, kan airnya pecah menjadi oksigen, kan H2O. H2-nya kalau ditembak begini seperti H2 yang untuk gas balon itu loh, terbang. Nah, oksigennya juga pecah menjadi oksigen yang kita hirup. Nah, ini contoh, jadi dia pecah di udara. Terus tetesan airnya itu, residunya itu kalau ada debu, dia jatuh. Nah, ke situ contoh. Jadi begitulah kita sekarang mengembangkannya. Jadi nggak usah pakai bahan kimia lagi. Usir nyamuk, parfum ruangan. Ini kan wangi rempah. Ini kan ada jahe merah, serai gitu. Itu kapulaga. Bahkan di surga akan diberi minuman bercampur jahe. Itu tertulis di Al-Insan katanya. Saya cuma baca gitu. Ini juga bisa dicas, jadi nggak repot. Jadi kalau di ruangan-ruangan begitu kan rame gitu. Gitu. Nah, kalau kita masuk mobil juga pengap kan mobil, pakai ini aja cerot gitu. Udaranya terpecah jadi nano gitu. Ya banyak penggunaan Santo Water ini nanti. Saya juga mencoba-coba praktek, belajarlah intinya begitu. Ya dah. Nah, ini udah mulai kering nih kayaknya. Rupanya agak lama ini. Oh, jahe merah sudah, serai sudah. Ya kan? Kapulaga, adas. Ya banyaklah intinya. Setiap item itu saya punya izin edarnya. Prinsipnya saya juga belajar membaca. Dan saya coba juga di badan saya, di badan anak saya. Kalau sakit anak saya enggak mana-mana, saya coba belajar. Dan alhamdulillah segala puji syukur hanya kepada Allah. Anak saya juga pulih kembali dengan cepat. Bahkan kemarin si Tristan itu pulang buru-buru ya, mungkin capek atau apa gitu, nggak mau makan, demam lah. Saya kasih Santo Water aja, kasih karbon aktif. Besoknya sudah segar kembali. Boleh ditanya kepada anaknya. Ya, anak-anak kan jujur ya. Sudah saya ajarin, yang menyembuhkan adalah Tuhan Allah yang menguasai langit dan bumi. Yang menciptakan kita semua ini adalah Tuhan Allah, dan menyembuhkan kita juga Tuhan Allah, yang menghidupkan kita juga Tuhan Allah, dan kalau kita mati juga sampai kepada Tuhan Allah di sorga. Kira-kira begitu. Kita percaya diri karena percaya kepada Allah. Jadi sejak kecil pun saya ajarkan anak saya. Demikianlah kita harus memuji Allah itu. Kita harus ajarkan kepada anak kita. Kita juga bukan orang yang paling benar, kita juga orang berdosa, tapi kita bisa belajar. Itu contoh Saulus, dulu bunuh-bunuhin orang Kristen, kemudian jadi Paulus. Itu Umar bin Khattab katanya, dulu juga perampok padang pasir, tapi dekat dengan Nabi, akhirnya jadi sahabat Nabi. Jadi orang jahat pun boleh bertobat, boleh dekat kepada Allah. Kan begitu, kita belajar begitu. Jangan sampai tidak ada lagi pengampunan. Tuhan Maha Pengampun. Masa sesama manusia kita tidak saling mengampuni? Ya dah, aku mengampuni segala musuh-musuhku. Demikianlah aku berusaha belajar mencintai musuhku, mencintai sesamaku, seperti aku mencintai diriku sendiri. Aku di dalam Allah dan Allah di dalam aku. Roh Allah ditiupkan sejak aku dalam kandungan ibuku. Demikianlah sementara ini begitu. Masih syuting ini rupanya. Udah 14 menit lebih ini. Pending dulu kalau begitu.